Kami menginap di hotel seharga $15.000. Yang memiliki kamar bawah air dengan hiu, dan kami juga menginap di chalet seharga $10.000 di resort ski tengah gurun. Dan di penthouse mewah seharga $5.000 ini, tempat kami akan naik ke jembatan tertinggi di rekor dunia Guinness. Dan hotel terapung dengan sauna. Keluarga kami akan mengulas setiap hotel untuk mencari tahu mana yang terbaik. Tapi kita akan mulai dengan hotel seharga $1. Lagi? Hotel ini dipilih oleh adikku Lisa. Hai, ayo pergi. Dia memecahkan celengan dan memesankan kami hotel. Aku cuma dapat segini. Jadi aku pilih hotel yang ini. Ayo! Kami terbang jauh-jauh ke hotel ini di pegunungan Montenegro, benar-benar di antah berantah. Dan ini gerobak. Apa kita benar-benar tidur di sini? Tony, lakuin sesuatu. Ini lo lucuan kan? Mari kita coba pindahkan benda ini. Tidak. Ini tidak bisa. Kurasa aku tidak sekuat itu. Tidak. Ada kasur, 2 bantal, dan selimut. Tapi di luar agak dingin. Bagaimana kita bisa tidur seperti ini? Jadi siapa yang akan naik duluan untuk mengklaim tempat? Aku akan Siapa yang masuk. mau? Lepas sepatu. Oh, wow. Oh, wow. Ops. Oh, bagus. Kalau kita berbaring seperti ini, mungkin kita semua muat. Hei, lihat itu. Apa aku benar-benar masuk sana? Iya. Oh, ada Glenn. Demi Tuhan, seenggaknya bantuin aku, kek. Minggir. Aduh, ini susah banget. Ayolah, masih banyak tempat. Siapa yang mau bantal? Minggir. Bagaimana kalau kita mengerjai mereka? Tidak. Ayo kita tutup. Ayo kita dorong. Jangan. Mereka akan berguling. Masuk. Masih ada sedikit ruang di sini. Itu dia. Aku hanya berharap benda ini tidak hancur. Aku harap benda ini tidak menggelinding. Oh, hei, ada lampu di sini. Tidak mungkin. Benda ini bergerak. Naik ke tempat tidur. Lepas sepatu. Ayo. Ayo tidur. Ya, kami benar-benar melakukannya. Matikan lampunya. Bisakah kita memesan sesuatu yang mewah ke kamar? Kurasa kita tidak bisa memesan apapun ke kamar ini. Kita akan tidur. Selamat malam semuanya. Ya, ini lebih baik segera berakhir. Cukup dingin tidur di sana, tapi setidaknya kami punya tempat tidur yang empuk. Kami tidak sabar untuk melihat hotel pilihan Glenn. Ini akan sangat epik. Kaki kita akan gemetar. Dan hotel gurun ini sangat besar dengan resort ski di dalamnya membuat kita takjub. Dan hotel gila dengan suite di bawah air dan taman air pemegang rekor dunia Guinness. Tapi sebelum kita pindah ke hotel berikutnya, mari kita lihat berapa banyak yang keranjang Lisa. Lumayan. Sekarang saatnya pindah ke hotelku seharga $500. Kami tiba di Marina untuk naik hotel kami berikutnya. Karena ini adalah kapal pesiar dengan $500, kami bisa menikmati tur pemandangan di sekitar teluk dan pergi kemanapun yang kami mau. Kapal pesiar ini memiliki dapurnya sendiri dengan wastafel, microwave, dan oven. Mari kita lanjutkan. Di sini ada kabin, tempat tidur. Kamu bisa tidur di sini. Ya, dan pemandangan yang menakjubkan. Luar biasa. Suasana yang menyenangkan. Ini berisi. Kamu bahkan bisa mandi uap di sini. Gimana itu? Cepat kemari, ada sauna. Baiklah. Ayo. Panas. Di sini terasa panas sekali di sini. Panas. Iya, harus panas sekali. Ya, di sana seperti kita harus telanjang. Bahkan ada pintu di sini, kau bisa langsung lompat ke laut. Aku tidak mau. Ini karena dingin. Sebaiknya kita ganti baju dulu. Saat kami berganti pakaian, kami menyetel sauna ke suhu terpanas untuk menikmatinya semaksimal mungkin di hari dingin ini. Glenn siap? Ya, ayo. Ayo.
Wah, Enak sekali. sekarang memanas. Mau lagi? Ya. Tidak mungkin. Batunya panas membara. Aku tidak pernah membayangkan kamu bisa punya sauna di kapal pesiar. Seluruh wajahku membara. Oh, bahkan ada pengatur waktu. Kamu bisa membaliknya untuk memulai mengatur waktu. Itu berjalan selama 15 menit. Kita duduk di sauna sementara kapal pesiar bergoyang. Aku tidak tahu apakah karena panas atau ombak yang membuatku pusing. Mari kita rendam pengocok mandi dan sedikit mengganggu Glenn. Airnya dingin. Glenn sepertinya tidur. Ini dia. Ini enak sekali. Kamu mau gantian? Kamu mau coba? Kita loncat bareng. Ayo kita loncat. Pegang ini. Ini dia. Ya Tuhan. Astaga, dingin sekali. Beri dia tali Tidak penyelamat. mungkin. Ya, pasti sekitar 10 derajat. Ambil ini. Ya. Ayo kembali ke sauna. Ambil topinya. Basahi. Sekali lagi. Airnya dingin, tidak mungkin. Dingin. Komentar di bawah ini, lompatan siapa yang lebih baik? Aku akan pemanasan. Bagaimana dengan itu ya? Dingin. Aku bahkan tidak bisa melihat. Di mana lautnya cukup, lagi? cukup. Kami terus bersenang-senang di kapal pesiar dan menjelajahi setiap bagiannya. Ada apa di sini? Toilet kecilnya lucu banget. Bahkan ada mesin cuci di sini. Dan wastafel. Bahkan ada shower di sini. Yang kecil. Kamu bisa duduk di sini dan sambil liatin pemandangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ketahuan. Angelina, lihat. Ada setir. Tidak mau, kurasa kita tidak bisa menyetir seperti itu. Kita akan merusak sesuatu. Lihat, pantainya sangat dekat. Kokpit ini terasa agak berisiko. Oke, Benarkah? aku akan hati-hati. Glenn, kemana kau mengarahkan kita? Aku belok ke kiri, tapi ini bergerak ke kanan. Kapten mengawasi kami dengan cermat saat kami mencoba mengemudi memastikan kami tidak menenggelamkan kapal ini. Setelah selesai mengemudi, kami pergi menikmati pemandangan. Suasananya sangat menyenangkan, sangat nyaman. Pemandangan dari sini luar biasa. Lihat ke sana. Sangat indah. Waktu kami di kapal pesiar sudah berakhir, jadi mari kita ulas hotel ini dan berikan skor. Siapa tahu mungkin hotelku akan jadi yang terbaik. Beginilah hotelku. Mari kita lihat apa yang Glenn temukan. Glenn memilih hotel seharga $5.000 di gedung tertinggi di Korea. Pintu masuknya terlihat sangat mewah seperti berada di film. Kurasa ini lantai tertinggi yang pernah kita tinggali. Akhirnya kita akan melihat kamarnya. Lepas sepatu semuanya. Ditata dengan gaya tradisional Korea. Oh wow, lihat ini. Kami memiliki tempat duduk lantai yang nyaman dengan bantal dan meja rendah. Sangat-sangat keren. Bahkan ada selimut agar kamu bisa tidur di lantai. Kurasa aku akan melakukannya, kan? Kami punya bantal tradisional untuk duduk di bawah. Dan ini adalah kamar tidur. Kenapa ada pintu di sini, di depan jendela? Karena itu, shoji tradisional yang digunakan sebagai pengganti tirai. Ini kamar mandinya. Ukurannya kira-kira sebesar tempat tidur. Oh lihat, coba lihat. Ini terbuka sendiri. Ada seluruh panel kontrol yang hanya untuk toilet. Kamu mungkin harus tinggal di sini seminggu untuk memahaminya. Garam mandi? Teh mandi? Apa mereka mencoba menyeduhku? Baiklah, cukup. Aku akan mandi.
Hari mereka akan segera berakhir. Aduh, harinya sangat menarik. Ini akan semakin menarik. Tapi mereka tidak akan siap melakukan hal ekstrim untuk keesokan harinya. Ya, itu adalah rumput laut untuk sarapan. Ini pertama kalinya aku sarapan dengan sumpit. Kami memesan seluruh menu. Lihat ini apa? Ini rumput laut untuk sarapan. Kamu yakin itu makanan? Iya, itu untuk sarapan. Jika menurutmu ini gila, tunggu saja setelah sarapan. Kita akan pergi ke puncak menara tertinggi di Seoul. Itu akan sangat luar biasa. Kami juga punya banyak hotel dan pengalaman yang akan datang, jadi pastikan kalian menonton sampai akhir untuk melihat hotel mana yang akan menang dan mendapatkan skor tertinggi dari Rishi Family. Selama kami menginap di sini, Grand merencanakan 1 hari untuk kami di taman hiburan. Dan bagian yang paling gila, ini tidak hanya di luar ruangan, tapi juga taman hiburan dalam ruangan terbesar di dunia. Saatnya bersenang-senang. Kita akan naik wahana paling menakutkan yang pernah ada. Ini adalah seluncuran air berkecepatan tinggi dengan luncuran yang kuat, turunan 72 derajat, dan kecepatan hingga 72 km per jam. Kita akan naik sebentar lagi, kita akan turun. Seseorang akan mulai berteriak. Pengalaman yang sangat menakutkan tapi sangat keren. Itu terlalu menakutkan. Tapi bagian paling menakutkan dari petualangan kami masih di depan. Kami harus mendaki jembatan langit tertinggi di dunia. Sekarang kami memakai perlengkapan kami dan akan siap menuju ke jembatan itu. Jembatan ini berada 1775 kaki di atas tanah, 541 meter. Kami naik lift ke atas yang memegang rekor dunia Guinness sebagai tercepat yang pernah ada. Kami kira kita akan langsung naik, tapi ternyata harus jalan dulu. Ini adalah salah satu hal paling gila yang akan kami lakukan. Mereka akan mengaitkan kami ke kabel pengaman. Kami menaiki tangga ini untuk akhirnya mencapai puncak. Kami mengambil langkah pertama kami di jembatan langit tertinggi di dunia bersama-sama. Ini sangat mendebarkan, salah satu momen terbaik dalam hidup kami. Kami sangat takut untuk benar-benar duduk di jembatan kaca ini. Kita akhirnya sampai di puncak dan sekarang kita berjalan melintasi jembatan. Lihatlah pemandangan itu. Wow. Semuanya terlihat sangat kecil dari sini dan wow, berangin sekali. Beginilah skor yang kami berikan untuk Hotel Glen. Sekarang kita menuju Dubai untuk Hotel Helen yang jauh lebih nyaman. Hotel ini sangat unik. Terletak di salah satu kota terpanas dan memiliki salah satu fitur paling unik di dunia. Tapi pertama, mari kita temukan kamar kita. Mari kita jelajahi kamar hotel liburan seharga $10.000. Wow, ada 3 lantai. Di sini ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi yang sangat mewah. Interiornya ditata seperti chalet mewah, semuanya terlihat sangat-sangat mewah. Ini seperti mantel buluku. Ruang tamu yang luas ini bahkan memiliki perapian. Dan kalian bisa menghangatkan diri dengan perapian palsumu sendiri. Tidak mengeluarkan panas sama sekali. Di balik tirai ini adalah alasan kenapa suite ini berharga $10.000. Wow. Lihatlah resort ski yang paling besar di Aku sini. akan ke sana 100%. Wah, bagus banget. Jadi ini dia, mari kita bersenang-senang. Tony pergi ke lereng tempat kamu bisa bermain ski dan seluncur salju. Wow. Dan kita akan bermain cubing. Lalu Tony naik bola zurf salju. Keren. Luar biasa. Selanjutnya kami pergi melihat penguin. Mereka sangat menyenangkan untuk ditemui. Kami bahkan mengambil banyak foto bersama mereka dan berpose di setiap foto. Pertunjukan itu sangat menakjubkan, tapi kami kedinginan. Bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Ya, tentu saja. Kami menginap di hotel seharga $15.000. Dan jangan lupa hotel termahal di video ini akan segera hadir. Wow. Besar sekali.
Ini hotel pilihan Tony dan ini akan sangat gila. Wah, apa? Itu gila. Lihat, seluruh mulutnya berlumuran darah. Itu akuarium terbesar yang pernah aku lihat. Dan kita juga akan bersenang-senang di taman air raksasa yang memegang rekor untuk seluncuran air terbanyak di satu tempat. Kembali ke resort ski. Kalau boleh jujur, agak aneh tidur di resort ski di tengah gurun seperti ini. Kita bisa berenang di pantai sekarang. Ya, lalu kita kedinginan di tengah salju. Hari ini sangat menakjubkan, tapi sudah waktunya kita istirahat. Besok akan pasti lebih menakjubkan. Apa? Kamu akan lihat. Itu adalah salah satu tidur paling nyaman dalam hidup kami. Kami baru saja bangun dan menemukan sarapan sudah menunggu kami di kamar. Sekarang kami makan untuk perjalanan selanjutnya. Kita lihat apa yang mereka bawa untuk kita. Glenn, kamu dapat apa? Omelet, nugget, sosis. Kalau lihat dari atas, ini wajah tersenyum. Sarapan ini adalah yang terbaik, tapi kami tidak sabar untuk pergi ke hotel kami berikutnya. Setelah menyelesaikan sarapan mewah, kami siap menilai Hotel Helen. Ini dia nilainya. Akhirnya kami menuju Hotel Tony yang seharga $15.000. Kami pergi ke pulau yang berbentuk seperti telapak tangan. Kami menginap di hotel seharga $15.000. Ayo masuk. Hotel mewah ini bertema konsep akuatik. Setiap detail kecil mengingatkan pada laut. Lobinya benar-benar membuat takjub. Dan selanjutnya kamar hotel kami akan lebih mengejutkan. Dan sekarang mari kita lihat kamarnya. Ya Tuhan. Wow, ini seluruh rumah mewah. Besar sekali. Lihatlah ruang tamu ini. Lihat tirai panjang itu. Di mana? Tinggi saya 180 cm. Jadi tirai ini tingginya seperti 4 Glenn. Di sini juga ada area lounge dan walk-in closet. Tapi yang paling keren adalah kita punya lift pribadi di dalam kamar. Ayo kita naik. Liftnya lambat sekali. Akhirnya sampai juga. Ini lama sekali. Wah, terbuat dari kayu. Kelihatannya unik. Dan kita akan pergi ke sini. Lama sekali. Maukah aku berempat? Tidak. Kita sudah sampai. Buka matamu. Wow, apa? Oh, hiu. Ada hiu, gila. Ya Tuhan, lihat betapa besarnya. Wah, lihat seluruh mulutnya berlumuran darah. Wow. Ini luar biasa. Lihat teman kecil ini. Wah, keren sekali. Wow. Wah, ini seperti di Finding Nemo. Akuarium ini bertema kota Atlantis yang hilang menyimpan lebih dari 65.000 hewan laut. Itu sangat-sangat besar. Dan kami mulai pagi kami dengan sarapan yang luar biasa. Semuanya terlihat sangat lezat. Aku sudah kelaparan. Ya, Hari ini adalah paling menarik dari kunjungan kita di hotel pilihan Tony. ini adalah akuarium terbesar yang pernah aku lihat. Akuarium ini sangat-sangat besar dengan banyak sekali hewan di dalamnya. Ada 65.000 hewan laut di dalam kolam ini. Ada seluruh kerajaan bawah laut di sana. Wow. Lihat hiu itu. Tapi bukan itu saja, kami juga mengunjungi taman air terbesar di dunia dengan lebih dari 100 seluncuran. Kita berdiri di samping seluncur terbesar di seluruh taman air ini. Ini adalah turunan paling curam. Bagaimana kalau kita mencobanya? Tidak mungkin, aku tidak mau. Kita berada di puncak seluncur paling menakutkan di taman ini. Kamu gugup? Aku gugup, kita terlalu tinggi. Ayolah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Belum ada yang pernah meninggal di Aku sini. hanya berharap aku tidak menjadi yang pertama. Sebentar lagi giliran kita. Mari kita lihat. Seluncuran air tinggi ini hampir vertikal dengan penurunan mendadak setinggi 60 kaki. Kamu duluan. Tidak. Ayo. Itu adalah seluncuran paling menakutkan di hidupku. Kupikir aku akan mati.
Seluncuran ini benar-benar ekstrim. Dan selanjutnya kita akan makan malam di salah satu restoran dengan bintang 1 Michelin. Lagi? Ya, Aku harus ganti baju. Restoran ini juga bertema bawah laut dengan lampu gantung gelembung, pilar kerang, dan semuanya berwarna biru. Dan fitur utamanya adalah akuarium raksasa. wah, tidak mungkin. Aku ingin mencobanya. Apa itu? Apa itu? Kaviar, Mas? Ya, sandwich kaviar emas raksasa. Makanan di restoran ini benar-benar tidak biasa dan rasanya aneh makan ikan sambil dikelilingi ratusan ikan. Aku tidak tahu apa yang aku makan. Ini sangat aneh. Satu-satunya hal yang aku kenal di piring ini adalah dagingnya. Rasa pizza dengan bakso. Harga sebuah hidangan dan bintang Michelin ini tidak selalu berarti rasanya akan enak atau kalian akan menyukainya. Jadi belum tentu kalian akan menyukainya. Tapi aku jamin kalian akan terkejut dan itu pasti akan menjadi pengalaman. Setelah makan malam yang unik ini, kami siap menilai Hotel Tony. Ini dia berapa skor yang dia dapatkan. Dan Helen menangnya!